Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Hafifa Intan Paradila. Nah, saya akan menjelaskan mengenai Baiklah, teman-teman bisa menyimak video saya ya. Nah, kita masuk pada penjelasan pertama yaitu sastra angkatan 66. Menurut Habib Jasim, angkatan 66 ialah mempunyai konsep Pancasila, menggemakan protes sosial dan politik dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kezaliman dan perkosaan terhadap kebenaran dan rasa keadilan, serta kesadaran akan moral dan agama. Para pengarang yang termasuk angkatan 66 yang katanya ialah mereka yang tak kalah tahun 1945 berumur kira-kira 6 tahun dan baru masuk sekolah rakyat. Jadi mereka yang tahun 1966 kira-kira berumur 25 tahun. Mereka inilah yang telah giat menulis dan dalam majalah-majalah sastra dan kebudayaan sekitar 55-an seperti Kisen, Siasat, Mimbar Indonesia, Budaya Indonesia, Konfrontasi, Cerita, Prosa, Sastra Basis, dan lainnya. Nah, adapun corak isi karya sastra angkatan 66 yaitu yang pertama, mulai dikenal gaya epik atau bercerita pada puisi, muncul puisi-puisi balada. Yang kedua itu puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Lalu yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Yang keempat, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang dan pertentangan dalam politik pemerintah lebih banyak mengemuka. Lalu yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Muncul puisi mantra dan prosa surrealisme. Lalu corak isi karya yang keenam yaitu pujian terhadap pejuang muda Indonesia yang mulai bangkit. Yang ketujuh, sikap tegas pemuda Indonesia yang bersemangat berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Kedelapan, yaitu rasa kebanggaan yang kuat dan bersama-sama berjuang. 9. Lukisan sederhana dan mengena yang mengungkapkan kehidupan masyarakat yang terpoles oleh penduduk Jepang. Lalu yang terakhir yaitu simbolik, yaitu lambang atau lukisan mengenai sikap tingkah laku atau kehidupan dengan menceritakan keadaan hewan dan tumbuhan. Nah, adapun sastrawan angkatan 66 dan karyanya yaitu ada Taufik Ismail. Lahir di Bukit Tinggi tahun 1937, profesinya yaitu seorang dokter hewan, juga dikenal sebagai seorang penyair yang handal. Sajak-sajaknya penuh dengan protes-protes terhadap ketidakadilan dan penyelewengan. Adapun karya dari Taufik Ismail yaitu Malu, Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Buku Tamu Musim Perjuangan, Sajak Ladang Jagung, Kenalkan, Saya Hewan, Puisi-Puisi Langit. Nah, itulah tadi sastrawan angkatan 66 dan beserta karyanya. Lalu pada topik kedua yaitu sastra angkatan 80. Angkatan sastra 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada 1980, karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80 juga karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh terkenal dari angkatan sastra 80-an diantaranya Mira Wijaja, N. Hadini, dan Margati. Nah, adapun ciri-ciri karya sastra angkatan 80-an yaitu yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius, seperti karya yang berjudul Kebakar Cintaku karya Mbak Ainun Najib. Lalu yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Lalu yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Ciri-ciri yang keenam yaitu bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Terdapat konsepsi pembahasan kata dari pengertian aslinya, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Yang kesembilan, didominasi oleh roman percintaan. Lalu, ciri-ciri yang terakhir yaitu novel dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat, yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Nah, adapun sastrawan beserta karyanya pada angkatan 80-an yaitu
pada angkatan 80-an dapat dikenal melalui karya-karya yang apik. Beberapa dari karya sastra tersebut mulai kesuksesan pada zamannya. Berikut karya pada sastra angkatan 80-an yaitu Hilman Hariwijaya. Berikut ini adalah beberapa buku ciptaan Hariwijaya, diantaranya ada Lupus. Lupus adalah karakter tokoh laki-laki yang diciptakan Hilman di tahun 1986 melalui cerpen di majalah HAI, dibukukan pada bulan November tahun 86. Diceritakan Lupus berprofesi sebagai pelajar dan wartawan muda di majalah HAI. Ia tinggal bersama mami dan adiknya yang bernama Lulu. Hilman juga merilis buku Lupus Kecil dan Lupus ABG sebagai wujud Lupus dari masa SD dan SMP yang ditulis bersama Boim Lebon. Seri ini diangkat menghasilkan 5 film layar lebar dan sinetron dari 52 buku yang ada, dengan Rian Hidayat, Oka Sugawa, Riko Karindra, Irgi Ahmad Fahreza, dan Atarsyah yang berperan sebagai Lupus. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada konten kali ini. Sampai jumpa dengan konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.